Semua jam berbunyi bersama lampu mati. Gedung pun sunyi total. Aku merasakan sesuatu berdiri tepat di belakangku. Napasnya menyentuh leherku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Malam. Setiap cerita yang kamu dengar di sini adalah kisah nyata yang pernah terjadi. Dengarkan dengan tenang karena tidak semua cerita ingin diingat. Cerita ini ditulis oleh seseorang yang sampai hari ini masih mengingat kejadian malam ini. Yuk kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Aku bekerja di sebuah penjaga malam di sebuah gedung arsip lama milik pemerintah daerah. Gedung itu sudah tidak dipakai aktif sejak 5 tahun lalu, tapi arsip-arsip penting masih disimpan di sana. Tugasku sederhana, datang jam 7 malam, keliling tiap 2 jam, pulang jam 7 pagi. Tidak ada CCTV, tidak ada rekam, hanya aku dan gedung itu. Awalnya aku pikir ini pekerjaan paling tenang di dunia. Ternyata aku salah. Hal pertama yang aneh dari gedung itu adalah jam dindingnya. Ada banyak jam tua di sana, lorong, jam besi, jam kayu, jam analog besar, semuanya mati. Jarumnya berhenti di waktu yang sama, jam 2.40. Aku sempat bertanya ke atasan, jawabnya singkat, biarkan saja, jangan sentuh. Hari pertama, malam pertamaku sepi. Gedung itu besar, berlantai 3 dengan lorong panjang dan lampu kuning redup setiap langkah kakiku menggema. Saat jam 2 menunjukkan, aku mulai ronda kedua. Aku melewati ruang arsip lama, pintu besi terbuka sedikit, padahal aku yakin sudah menguncinya. Saat aku mendorong pintu, aku mencium bau anyir, seperti darah lama bercampur debu. Di dalam berkas-berkas berantakan dan di lantai ada berkas seretan panjang seperti sesuatu yang diseret keluar. Aku menutup pintu kembali. Aku memilih tidak bertanya. Di malam ketiga, saat aku duduk di pos jaga, interkom tua di meja tiba-tiba menyala. Suara statis. Lalu suara pria pelan berat. Ronda ketiga belum dilakukan, aku berdiri. Interkom itu sudah mati bertahun-tahun, kata atasan. Aku mengambil senter. Jam tanganku menunjukkan jam 2.35. Di lantai kedua, lorong teratas lebih dingin. Lampu berkedip. Saat aku berjalan, aku mendengar langkah kaki lain. Tidak sejajar seperti mengikuti, tapi terlambat setengah detik. Aku berhenti. Langkah itu berhenti, aku melangkah lagi. Langkah itu ikut, aku menoleh cepat. Ternyata kosong. Tapi di kaca lemari arsip aku melihat pintu seseorang berdiri di ujung lorong, tidak bergerak. Saat aku menyorot senter, pantulan itu hilang. Tapi langkah kaki masih ada sampai sekarang, berasal dari belakangku sendiri. Aku menemukan buku absen penjaga malam di laci lama. Isinya catatan sejak puluhan tahun lalu, nama-nama berbeda, tulisan berbeda. Tapi ada suatu kesamaan. Semua penjaga berhenti menulis tepat setelah tanggal tertentu. Ada di halaman terakhir masing-masing selalu ada catatan. Jika jam 2 menunjukkan jam 2.40, jangan berada di lorong. Malam ke-9 aku mendengar suara menangis dari lantai 3. Aku seharusnya tidak naik ke sana, area itu sudah tertutup. Tapi suara itu terdengar seperti orang yang menahan rasa sakit. Aku pun naik. Lorong lantai 3 lebih gelap. Jam-jam di dinding semuanya menunjukkan jam 2.39. Tangisku sendiri terdengar lebih keras daripada suara langkahku.
Suara tangis berhenti mendadak. Lalu terdengar suara perempuan. "Pak, tolong, jamnya sudah hampir." Aku tidak melihat siapapun, tapi di ujung lorong ada kursi roda menghadap ke dinding bergerak sendiri. Tepat jam 2.40 semua jam berbunyi bersamaan. Lampu mati, gedung sunyi total. Aku merasakan sesuatu berdiri tepat di belakangku. Napasnya menyentuh leherku. Suara itu yang sama dari intercom terdengar ke kepalaku. "Jam kerja kamu harus habis, tapi giliran kamu baru dimulai." Lampu menyala kembali. Aku sendirian, tapi lorong berubah. Dinding penuh noda tangan hitam dan jam-jam itu sekarang berdetak mundur. Kilas ke masa lalu, aku melihat bayangan-bayangan penjaga masa sebelumnya. Ada yang digantung, ada yang terduduk di kursi roda, ada yang berdarah di lantai arsip. Semuanya menatapku tanpa mata. Perempuan yang menangis tadi berdiri di depanku. Wajahnya pucat, mulutnya sobek hingga pipi. Dia berkata pelan, "Kami tidak pernah pulang karena tidak ada yang menggantikan." Aku berlari ke tangga. Tangga itu memanjang tidak berujung. Setiap langkah membuat tubuhku semakin berat. Jam di tanganku bergetar. Jam 2.40 lagi. Aku jatuh dan saat aku bangun, aku duduk di pos jaga. Di pagi hari atasan datang. Dia tersenyum. "Gimana? Malam pertama berat ya?" Aku melihat tanganku ada cap tinta absen. Nama aku tertulis di dalam halaman terakhir, tanggal hari ini. Aku masih bekerja di sana setiap malam. Aku tidak pernah pulang karena setiap kali jam menunjukkan jam 2.40, gedung itu memastikan aku tetap tinggal. Dan sekarang, kalau kamu mendengar cerita ini lewat rekaman, itu berarti aku sedang jaga malam lagi. Dan jam sudah hampir menunjukkan jam 2.40. Ada pekerjaan yang tidak pernah selesai, bukan karena tugasnya, tapi karena orangnya tidak pernah diizinkan pergi. Cerita ini berakhir di sini, tapi mungkin kejadiannya belum benar-benar selesai. Terima kasih sudah menemani malam ini bersama Cerita Malam. Jika sesuatu ingin ceritamu dibacakan di Cerita Malam, tulis atau dikirim di WA. Dan jika kamu sering terjaga saat malam, mungkin channel ini memang untukmu.